Sebenarnya Indonesia placed as the second largest country with the highest food waste. Halo netizen, saya dengan Inandia Irawan dari Carbon Ethics Indonesia. Senang sekali di sini saya punya kesempatan untuk bisa sharing mengenai carbon footprint of your food choices. Mungkin sedikit mengenai Carbon Ethics Indonesia, kita adalah NGO yang berfokus kepada blue carbon conservation through coastal community development. Nah, tapi bukan hanya fokus terhadap environment, kita juga fokus terhadap society dan juga empowering future youth leaders supaya lebih sadar dengan choices mereka mengenai climate change. Nah, sekarang specifically saya akan membahas mengenai food choices kalian dan climate change. Apa sih hubungannya? Oke, nah kalian tahu tidak kalau a lot of your food itu accounts for more than a quarter of the greenhouse gas emission. Mungkin sudah ada yang tahu dan sudah ada yang masih ada yang belum tahu. Buat yang belum tahu, mari kita mengetahui ini lebih lanjut. Nah, kita zoom out dulu ya. Kalau dari segi carbon footprint emission sendiri, itu banyak banget hal yang memang selalu ada jejak karbonnya atau carbon footprintnya. Apapun yang kamu lakukan, itu ada jejak karbonnya. Dari mulai mandi pagi dengan air panas, nyuci piring kelamaan, nonton YouTube sampai atau belanja online, itu pasti ada jejak karbonnya. Sama halnya dengan pilihan-pilihan makanan kalian. Di graf yang saya tampilkan ini bisa dilihat bahwa land use dan agriculture accounts for 24% of greenhouse gas emission. Itu baru land use dan agriculture-nya aja. Belum lagi kalau misalnya ada transport, makanan kamu import, kemudian kamu belinya online, kemudian masih ada packaging waste-nya juga, itu semua adds up to a lot more carbon emission than you can probably think of. Nah, tadi saya sudah bilang ya, kalau carbon emission from food itu ranging berasal dari value chain-nya, A sampai Z-nya, sampai it gets delivered to your food and gets eaten by you. So, it's not just from the land use and agriculture, as I said. Pun, jika seperti itu, kamu bisa compare nih, mana aja makanan-makanan pilihan yang mempunyai karbon lebih tinggi daripada yang lebih rendah. Di graf yang saya sampaikan di sini, kamu bisa lihat beef has a very high carbon emission. And it's actually mainly coming from clearing of land use. Karena sapi-sapi tersebut juga harus makan kan. Jadi sapi-sapi tersebut harus makan rumput yang kemudian di clear out buat industrialization of cows. Seperti itu. Nah, seperti kambing itu juga carbon emission-nya tinggi. Namun kalau kamu lihat di graf di sini, kamu bisa mulai menyadari bahwa ada beberapa pilihan makanan yang mempunyai karbon emisi lebih kecil daripada sapi atau kambing. Itulah yang mau kita pelajari dan itulah yang mau saya mau kalian lebih sadar untuk mengambil conscious decision to switch to that type of food. Seperti itu. Mungkin beberapa yang kalian sudah ketahui adalah dari apa yang saya sudah jelaskan ini bahwa food choices itu sangat berimpact terhadap climate. Populasi di muka bumi ini semakin naik. Semua orang butuh makan, ya kan? Nah, tapi tidak semua orang mempunyai eksklusivitas buat bisa makan pilihan-pilihan makanan yang karbonnya besar. Kenapa? Karena sebenarnya it is strongly related to climate. The last 7 years were the hottest ever that the world ever recorded. Kita lihat ada banyak kebakaran hutan, ada banyak banjir, dan juga IPCC sudah mengingatkan bahwa we need to keep the world to 1.5 degree. Seperti itu. Nah, kita nggak bisa terus-terusan seperti ini karena food waste and food production are two very important factors in how food choices impacting the climate. Right? Jadi sebenarnya kalau food waste itu it produces methane in the landfill. Jadi pada saat kalian punya makanan, kemudian makanan yang nggak habis, dibuang ke TPA, masuk ke Bantar Gebang, itu ditumpuk aja di Bantar Gebang, kemudian jadi methane. Dan methane itu 25 kali lebih poten daripada CO2 gas biasa, seperti itu. Yang kedua adalah food production. Food production takes so much energy. Dari mulai pemakaian air, kemudian dari mulai fertilizing, rumput-rumputnya untuk dimakan sama sapi tersebut, belum lagi transporting and importing and distributing the food chain. So food waste and food production are the two strongest why food choices impacting climate change. Seperti itu. Nah,
mari kita pelan-pelan. Kalau belum bisa nanjak gunung, kita baby steps dulu. Switch to responsible food consumption. Gimana caranya? Misalnya kamu dihadapi pilihan, oh ya, saya mau burger beneran atau mau plant-based burger. Try to switch to plant-based burger, gitu. Nah, atau misalnya kamu ada pilihan, oke, saya mau sate kambing atau mau sate ayam. Try to switch to sate ayam. Itu lebih carbon friendly daripada sate kambing. Atau misalnya kamu mau, ada barbekyuan sama teman-teman, ada pilihan antara barbecue fish, seafood, atau barbecue sapi dan kambing. Try to switch to the lower one, which is seafood gitu kan. Walaupun sebenarnya yang namanya vegan diet itu jauh lebih carbon friendly daripada memakan animal produce seperti yang saya kasih barusan. Nah, mungkin sharing sendiri ya pengalaman saya. Saya coba di rumah paling nggak dari Selasa sampai Kamis memberanikan diri buat bisa vegetarian. Khususnya di Indonesia, bagusnya adalah sangat-sangat mudah buat bisa dapat akses makanan vegetarian. Ke warteg aja, udah gampang tuh beli tahu, kemudian sayur, bisa pilih banyak pilihan gitu kan. Jadi dari Selasa sampai Kamis saya coba vegetarian. Nah, tapi karena saya belum bisa fully commit, I'm still doing my baby steps also. Try coba flexitarian gitu kan. Kalau misalnya kamu belum bisa vegan atau vegetarian, try flexitarian. Nah, tapi jangan lupa yang paling penting adalah dietnya harus sehat gitu ya. Jadi dikurangin yang goreng-gorengan, dikurangin yang fast food produce seperti itu. Nah, itu dietnya harus sehat. Jadi karena sekarang saya sudah mencoba membiasakan diri buat switching my food consumption to become more responsible. Setiap kali saya ditawarin makan beef, itu rasanya eksklusif banget. Atau bisa makan kambing, itu rasanya eksklusif banget gitu. Jadi kalau misalnya, ternyata beef consumption-nya pilihan beefnya atau pilihan kambingnya itu kurang enak gitu ya, mungkin saya memilih untuk skip seperti itu. Sementara mungkin kalau misalnya kita eat healthy dan juga itu seperti yang tadi saya sudah bilang ya, ada banyak beberapa pilihan diet. Hal lain yang bisa dilakukan juga adalah to ensure that your food choices are local, right? So get it locally from your local produce to make sure that it's not imported, it doesn't associate it with high carbon footprint dari distribution and transport, seperti itu. Nah, kalau udah sadar sama itu semua, habisin apapun yang ada di kulkas, habisin apapun yang ada di piring kamu. Itu juga avoiding food waste. Pada saat food waste tersebut dikirim ke TPA, Bantar Gebang, or whatnot, itu menjadi limbah sampah. Kalau bisa bahkan coba practicing yang namanya composting di rumah. Jadi food waste kamu nggak contributing into methane, malah bisa dirubah jadi fertilizer yang bisa bikin tanaman dan bunga-bunga di rumah jadi lebih cantik. Speaking of food waste, sebenarnya Indonesia placed as the second largest country with the highest food waste behind Saudi Arabia. Did you know that? And that is accounts to about 13 million tons of food wasted annually. I think it's such a total paradox and ironic that we have that big amount of food waste. Sementara banyak juga orang-orang yang kelaparan, banyak juga teman-teman di berbagai daerah di Indonesia yang tidak bisa mempunyai akses ke makanan-makanan seperti kita bisa di kota-kota besar. Nah, in general, did you also know that 40% of fruits and vegetables yang bentukannya jelek itu ended up dibuang sama producers gitu. Karena bentukannya imperfect. Nah, makanya saya juga coba beli makanan-makanan yang namanya imperfect food gitu ya. Kalau kamu beli makanan imperfect food, sebenarnya itu masih bisa kok di jus atau itu masih bisa dibikin sup. Nggak butuh bentukannya bagus karena kita juga di rumah bukan professional chef ya. Nah, tapi tetap rasanya enak dan itu nggak toxic buat dimakan. So, why don't you do more of that? Let's help reducing the food waste from that value chain as well. Last but not least, tadi saya sudah bilang, coba try to do composting, try to do jangan buang makanan kamu ke TPA atau landfill, tapi kalau bisa dihabisin, kalau nggak habis atau ada sisa-sisa itu dikompos, kayak gitu. Nah, mungkin itu tadi pesan terakhir saya. Mungkin bisa saya balikan lagi ke teman-teman Itizen sekalian. Apa yang kalian mau pilih? Dan setelah mengetahui dan mendengar pesan tersebut, apa yang akan kamu pilih untuk makan-makan bareng dengan keluarga? Try to choose responsibly from the moment you wake up until the moment you sleep. Because food is an everyday choice. Thank you so much, everyone. Have a great day.